Hey, hai. Thank you untuk kesempatannya. Senang sekali melihat kalian bisa excited. Senang sekali bisa bersekutu dalam hal ini. Saya diberi waktu berapa lama, Ivan? Sekitar 30 menit, Pastor. Oke lah, 30 menit. Jadi saya ingin sampai di depan dulu bahwa beberapa hari ini wifi kami kadang-kadang down. Jadi nanti kalau tiba-tiba down, saya akan masuk lewat HP. Jadi tolong di itu. Ya, kita berdoa supaya nggak terjadi sesuatu ya. Ya, oke. Ada banyak yang baru, jadi saya sudah diperkenalkan. Saya hanya orang yang punya hati hancur di masa muda, tetapi Tuhan tangkap di sisa perjalanan ini supaya melayani Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, bisa kenal dengan kalian semua. Sukacita anak-anak muda yang mengasihi Tuhan itu jauh lebih baik daripada anak muda yang nggak mengasihi Tuhan. Nah, saudara, guys ya, bukan saudara guys, hidup ini adalah perjalanan waktu dalam menempuh pergantian musim demi musim. Dan setiap musim adalah musim yang baru karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Betul ya? Seorang anak kecil yang hidup pada musimnya sebagai anak-anak, tetapi kemudian beranjak pada musim berikutnya, ketika bertumbuh menjadi dewasa, dia akan memasuki musim-musim yang tak lagi didominasi dengan dunianya, tetapi mulai dibebani dengan berbagai kebutuhan dan tanggung jawab. Itu fase kalian, bukan? Nah, demikian pula bagi musim nanti selanjutnya sebagai pasang pengantin yang baru tentunya. Mungkin ada yang menikah di sini. Dan musim itu kemudian mereka juga ada kelak lagi mempunyai musim anak dan menantu dan cucu dan sebagainya, seterusnya. Begitulah kehidupan, siklus dari kehidupan manusia. Nah, yang saya sampaikan di awal adalah berbicara musim-musim yang kita tahu dan kita hampir mengalami dalam fase yang seperti itu. Bahkan di masa-masa yang kalian alami sekarang, kalian bisa memprediksi kapan musim yang akan datang masih. Kita bisa menghitung kurang lebih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita bisa menyiapkan fisik, mental, dan perencanaan finansial. Dan itulah fase dari kehidupan kalian hari-hari ini. Tetapi kita harus mengerti apa yang kita lakukan tidak sesempurna. Bahkan apapun yang kita persiapkan perencanaan kita, tetap saja kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada yang akan datang. Meskipun kita merencanakan menurut kita sesempurna mungkin. Bahkan sebuah kejutan bisa terjadi. Musim yang tidak terduga datang secara tiba-tiba dan memaksa kita untuk mengubah rencana, bukan? Bahkan membelokkan arah kehidupan kita. Hari ini fase kita seperti itu. Kita merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, tetapi keadaan menghampiri kita dan kita dipaksa untuk merubah perencanaan kita, merubah tujuan kita, merubah visi kita, bahkan dipaksa pula untuk membelokkan dari arah hidup kita. Wow, tentu tidak menyenangkan dalam musim-musim seperti ini. Kita pasti bisa menyenangkan kalau kita musimnya indah. Tapi perhatikan, kerap kali musim yang tidak terduga itu datang dalam kehidupan kita. Keadaan yang tidak terduga itu datang menghampiri kehidupan kita. Kita nggak akan pernah suka menghampiri keadaan, tetapi keadaan pasti akan menghampiri kita. Itu sebabnya sesuatu yang tidak menyenangkan akan berat kita lalui. Tetapi kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Tidak ada pilihan selain kita harus menjalani musim demi musim yang baru datang lagi, musim yang baru datang lagi, selesai datang lagi. Begitu silih berganti dengan beban, dengan keadaan yang beda tekanannya, beda pengaruhnya dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa jangan gentar dan berkecil hati, sebab kita punya janji di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji menyertai kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak saudara merenungkan dari sebuah kitab yang mungkin
saudara luput dari penglihatan saudara. Dari seorang muda, dari anak muda yang mungkin luput dari pengamatan saudara sebagai orang Kristen. Tapi dia anak muda yang luar biasa bagi saya. Kita buka-buka sama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ayat yang ke-31, bagaimana dia menghadapi musim kehidupannya. Bukan dia menghampiri keadaan, tetapi dia dihampiri keadaan, sehingga kehidupannya merubah rancangan hidupnya yang dipilihnya, dan merubah, bahkan dia membelokkan arah kehidupannya. Kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31 dituliskan begini. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Guys, Samgar ini adalah anak muda yang ditawan oleh suku Naftali, dibawa ke dalam kehidupan suku Naftali, kemudian dia dijadikan seorang budak di masa mudanya. Dan dia bukan orang Yahudi, dan dia juga bukan orang yang dianggap, tetapi kita melihat kenapa dia dipilih menjadi seorang hakim, menjadi seorang nabi. Pasti ada something. Tidak banyak referensi tentang Samgar, tapi saya menemukan ada sebuah buku yang menuliskan bahwa dia meskipun menjadi seorang budak di lingkungan Naftali, yang notabene Naftali itu adalah suku yang kecil pula, tapi dia kehidupannya mengikuti cara dari kehidupan suku Naftali yang mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika musimnya pada saat itu, setelah kejadian dari selanjutnya di sana dikatakan Ehud, nabi selanjutnya dipilihlah Samgar. Pada saat musim yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu silih berganti. Tekanannya silih berganti. Tetapi fokusnya tetap dalam peperangan. Nah, itulah sebabnya ketika dipilih Samgar ini, bagi saya luar biasa. Seorang budak kemudian harus membelokkan arah panggilan hidupnya, dipaksa sedemikian rupa untuk memikul tanggung jawab yang besar. Nah, pertanyaan buat kita adalah bagaimana caranya dia hidup dalam musim yang seperti itu? Bagaimana dia bisa menjalani musim yang merubah dirinya? Dia nggak punya pikiran untuk menjadi seorang nabi, untuk melayani Tuhan. Nggak punya pikiran. Yang ada di dalam pikirannya bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, mengembalakan bahkan sebagai budak apa saja dilakukannya. Tetapi ketika dia melihat satu yang unik dari hubungan suku Naftali dengan Tuhan, dia pelajari itu. Dan ketika musim yang tidak enak datang dalam kehidupannya, dia bisa muncul ke permukaan menjadi seorang pemimpin. Masih muda, saudara. Saya berdoa kalian di masa-masa pandemi ini terjebak dalam situasi seperti ini. Dan percayalah kalau Tuhan ada dalam hidupmu, engkau mengakuinya, engkau bisa muncul ke permukaan dan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa mudamu. Nah, kita belajar prinsipnya kepada Samgar. Apa yang bisa dia kerjakan, bagaimana dia bisa hidup dalam musim yang merubah hidupnya. Perhatikan ayat yang kita baca tadi. Di bagian A dikatakan di situ, dikatakan begini. Bangkitlah Samgar bin Anak. Perhatikan kata bangkit di situ. Itu bukan seperti bangkit ketika saya duduk kemudian bangkit begini, enggak. Tetapi kata bangkit itu adalah sebuah hal dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian yang dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Samgar punya hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya dia bisa bangkit. Meskipun dia seorang budak, meskipun dia orang yang harusnya terpinggirkan, tersingkirkan dengan kondisi yang seperti itu,
Tetapi karena dia hidup dalam lingkungan atmosfernya Tuhan, dia bisa bangkit dan menjadi pemimpin. Saya menyadari satu buku yang menuliskan ini. Saya mengerti bahwa luar biasa Samgar ini. Itu sebabnya dia disepelekan, ditulis hanya satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Tetapi jauh daripada itu, ada satu prinsip yang membuat dia bangkit adalah ketika dia dari yang tidak ada menjadi ada, itu adalah kinerja Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita? Apa yang kita lakukan dalam masa seperti ini? Apakah kita melakukan dengan pikiran kita? Hari-hari ini, saudara, saya melihat, saya banyak belajar hari-hari ini yang berhasil secara ekonomi, bicara ekonomi ya, itu adalah generasi kalian. Generasi umur-umur kalian. Kenapa mereka bisa bangkit? Karena dia bisa beradaptasi, menciptakan dari yang tidak ada, dari kondisi yang terpuruk, dia berpikir kreatif, kemudian dia menciptakan sesuatu, dan pada akhirnya, dan ini dunianya kalian. Kalau generasinya Om Dwi ini, dengan teknologi seperti ini sudah gaptek, saudara. Tapi kalian hari ini bisa melihat Israel, Amerika dan sebagainya dengan kecanggihan kalian. Kalian bisa melakukan apapun hanya di dalam sebuah ruangan. Kalian bisa menciptakan uang, betul nggak? Tapi pertanyaannya, seberapa kita menggunakan potensi itu, ataukah hanya untuk kepentinganmu sendiri? Bahasa anak muda, me time, yang kalian lakukan. Tetapi saya melihat Samgar di masa mudanya, dia mengedepankan Tuhan. Dan itulah yang harusnya menjadi perkataan kalian hari ini, fix no debat, adalah Tuhan dalam hidupmu. Fix no debat, tidak ada debat bahwa Tuhan ada dalam hidupmu yang mampu menciptakan dirimu menjadi kehidupan yang lebih baik. Samgar melakukan hal itu di tengah-tengah keterpurukannya. Dia hidup. Hari ini mungkin yang paling familiar adalah, kalau saya sebut nama ini, engkau pasti tahu. Steve Jobs. Siapa yang nggak tahu Steve Jobs? Kalian pasti tahu, lebih tahu dari Kak. Tapi saya ingin menceritakan kisahnya. Steve Jobs adalah seorang anak yang lahir dari hubungan yang orang tuanya belum menikah. Mereka masih sama-sama kuliah, dan kemudian melahirkan Steve Jobs, dikasihkan kepada keluarga pensiunan tanpa diberi nama. Dan pada akhirnya diberikan nama oleh keluarga ini. Yang menarik, saudara, ketika dia bertumbuh menjadi orang anak, dia sudah dari kecil punya potensi. Dia sekolah tidak pernah pakai sepatu, jarang mandi, rambutnya ikal, dan lain sebagainya. Sekolah semaunya sendiri. Dan pada akhirnya dia kuliah karena dibiayai oleh orang tuanya. Kuliah pun seadanya. Dan di semester yang kedua dia berhenti. Dan kemudian untuk makan dia hanya menjual bekas botol kaleng minuman Coca-Cola. Dan kalau ingin makan daging, setiap hari Minggu dia datang ke salah satu mungkin gereja, nggak disebutkan rumah ibadah begitu saja. Tapi saya percaya itu gereja karena di Amerika. Dia makan 1 minggu sekali di sana. Dan kemudian dia di tengah-tengah kegalauan hatinya dia pergi ke India. Dan pulang dari India, dia bekerja di salah satu perusahaan, diremehkan sedemikian rupa dan lain sebagainya, dianggap. Dan pada akhirnya dia punya keahlian bisa berbicara, mempengaruhi orang, dan kemudian dia bisa mempengaruhi salah satu orang untuk menciptakan yang dinamakan Macintosh. Saudara tahu kan? Dan pada akhirnya dia bersama dengan temannya membuat salah satu, mungkin saudara yang punya hari ini Apple di tangan saudara.
Tapi pada akhirnya di tengah-tengah karena keunikan dirinya, dia dikeluarkan dari Apple. Tapi pada akhirnya dia masuk lagi ke Apple dengan membawa sebuah nama dengan nama Pixar di sana. Dan pada akhirnya dia bisa bangkit kembali dan menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Bahwa keterpurukan dengan kondisi, dengan keadaan yang tidak baik, itu seharusnya menciptakan, mengkreasi pikiran kita untuk menciptakan kata bangkit tadi, untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu yang harus kalian tanamkan di masa muda kalian. Sekarang mungkin kau sedang terpuruk dengan kondisi yang seperti ini, tapi saya percaya ada satu potensi yang belum engkau gali dalam hidupmu untuk meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu, dan itu tinggal tunggu engkau punya koneksi dengan Tuhan. Ketika klik dengan Tuhan, itu akan tercipta bersama Tuhan dan pasti akan menjadikan sesuatu yang ajaib. Ada banyak kesaksian yang seperti itu. Nah, itu yang pertama, bagaimana caranya bisa hidup dalam musim yang tidak mengenakan. Yang pertama, bangkit, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Masalah yang terjadi dalam kehidupan itu mengkreasi pikiran kita harusnya. Bukan kita terhenti di situ, tetapi kita harus mengkreasi. Tuhan memberikan anugerah hati dan pikiranmu untuk terkoneksi dengan Dia, bersama-sama menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan menunggu itu buat hidupmu. Ini generasimu, ini kehidupanmu, ini jalanmu yang harus engkau lalui. Engkau harus mampu beradaptasi. Ingat, kenapa firman Tuhan katakan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular? Why? Kenapa cerdik seperti ular? Sebab ular itu bisa beradaptasi dalam segala musim kehidupan. Itu kenapa Tuhan memakai filosofi ular, karena dia bisa beradaptasi. Dan kita diminta seperti itu, tulus bersama dengan Tuhan dan beradaptasi dengan alam, dengan kehidupan musim-musim yang seperti ini, supaya menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Yang selanjutnya, yang kedua, saudara, bagaimana caranya Samgar bisa menghadapi musim-musim yang seperti itu. Perhatikan ayat yang kita baca tadi, dikatakan begini. Sesudah itu bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Kalau yang pertama tadi bangkit, yang kedua di bagian B dengan tongkat penghalau lembu, saya mau katakan bertindak dengan iman. Yang pertama bangkit, yang kedua bertindak dengan iman. Setelah kita menciptakan sesuatu, tinggal kita melakukan tindakan kita. Kak Di ini lagi bergumul untuk membuat YouTube, saudara. Semuanya sudah ada. Semuanya, materi dan sebagainya, syuting dan sebagainya. Tinggal do it, bertindak, itu masih ada kendala. Ketika saya diberikan Pastor Erik perenungan ini mentemel kepala saya, kamu jangan ngomong saja, berarti saya minggu depan harus melakukannya. Nah, itu saya mau katakan begini, bertindak dengan iman. Kenapa? Samgar dengan alat sederhana. Penghalau lembu itu panjangnya hanya sekitar 2,5 meter, saudara. Dan dalam penghalau lembu itu, di ujungnya itu ada kawat, semacam kawat diruncing, jadi untuk memukul lembu supaya kesakitan dan pergi begitu. Perhatikan, dengan hanya alat sesederhana itu, dia bisa mengalahkan orang Filistin. Saya mau katakan, kalau tidak ada tindakan di situ, nggak mungkin akan berjalan. Dan kalau tidak ada iman, kekuatan di situ, dari kata bangkit tadi, di yang pertama, nggak mungkin Samgar bisa melakukannya. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, sekarang tongkat yang kita miliki itu apa? Nggak usah jauh-jauh, guys. Apa yang ada padamu hari ini? Pengetahuanmu, itu tongkatmu. Talenta yang Tuhan berikan, itu tongkatmu. Kemampuanmu, keteguhan hatimu, pikiranmu, hatimu, itu tongkatmu yang harus engkau bangkitkan untuk menjadi sebuah tindakan dalam hidupmu. Dari yang tidak ada
menjadi ada, dan engkau bergerak, bertindak atas dasar itu bersama dengan Tuhan. Dan itulah iman. Dari apa yang engkau pikirkan, dari apa yang engkau renungkan, menjadi kekuatan, keteguhan supaya engkau bangkit, menjadi kekuatan dan kemudian melangkah, bertindak. Itulah iman. Itu sebabnya iman kan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Samgar memberikan gambaran yang sederhana. Dia mampu bertindak dengan imannya. Dia mampu melangkah dengan segala apa yang ada dalam keterbatasan hidupnya. Dia melangkah. Dan sekarang apa yang ada dalam diri kita? Keterbatasan kita. Mau nggak kita melangkah dengan kondisi seperti ini? Hari-hari ini kita dibatasi, apalagi PPKM, mau kemana-mana dibatasi. Tapi harusnya apakah kita berhenti, tidak bangkit untuk melakukan sebuah action, melakukan sebuah tindakan? Ataukah kita hanya diam bersama dengan medsos kita di rumah? Medsos hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa memberikan sebuah hal untuk hal yang lebih baik dari hidup kita. Dunia kalian adalah dunia medsos. Tapi jangan hanya untuk kepentingan yang sekecil itu. Medsos kalian bisa menjangkau banyak hal. Saya berteman dengan anak-anak muda saya suka berteman dengan orang Israel. Mereka bisa bahasa Indonesia loh guys. Kadang saya ngomong-ngomong bahasa Indonesia dengan mereka. Saya berteman dengan orang Finlandia. Meskipun kalau ngomong harus translate dulu pakai bahasa Inggris dengan HP dulu. Dia mengerti itu dengan keterbatasan. Dan itu menambah wawasan dari diri kita menjadi sebuah kekuatan untuk menjadikan kita melakukan sesuatu something dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kondisi yang terjepit kita bisa berteman dengan banyak orang? Atau hanya kita gunakan medsos kita untuk menjuliti orang lain? Tentu enggak kan? Nah itulah ya, kalau Samgar dulu hanya dengan tongkat dia hidup melakukan sesuatu, tapi hari ini tongkat kalian ya medsos kalian, hidup kalian dengan cara ini, itu tongkat yang kalian harus pergunakan sebijaksana mungkin, sebaik mungkin untuk kalian meng-create sesuatu sehingga kalian bisa adaptasi, adjust mind, menyesuaikan kehidupanmu dalam kondisi yang seperti ini. Itu jauh melebihi sesuatu yang kita pikirkan pada nantinya. Saya melihat di usia-usia kalian orang-orang berhasil. Saya selalu berdoa di usia-usia kalian bisa kalian berhasil. Itu sebabnya dibutuhkan satu kebangkitan dari dirimu dan satu bertindak dengan iman. Bangkit dan bertindak dengan iman. Simpelnya begini, Ibrani pasal 11 itu kan berbicara tentang iman. Iman itu kan berbicara, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Pertanyaannya buat kita, dasarnya apa? Dasarnya tentunya Tuhan. Itu sebabnya Samgar dipilih dari orang yang tidak ada apa-apanya, dipilih karena dia terkonek dengan Tuhan. Itu kuncinya. Dan iman itu dasarnya adalah terkonek dengan Tuhan. Contohnya begini. Kalau kemudian besok Minggu Ivan berkata kepada saya panggilnya Ivan, mungkin kalian panggilnya Jiu ya. Saya panggilnya Ivan. Ivan berkata kepada saya, Om, hari Minggu datang ke rumahku ngambil RW. Saya suka RW, tapi Ivan nggak suka RW, jadi nggak mungkin dia akan memberikan RW ke saya. Tapi saya katakan ini, Om, besok Minggu jam 10 datang ya ke rumah saya ambil RW. RW itu bubuk dimasak. Jam 10, saya datang ke rumah Ivan besok, hari Minggu. Dia dengan senang hati memberikan, betul nggak? Karena dia sudah berjanji. Dasarnya adalah perkataan Ivan. Jam 10 datang ke rumah saya ambil RW. Dasarnya perkataan. Saya datang. Tapi coba kalau Ivan nggak ngomong, kemudian saya Minggu datang ke rumah Ivan. Mungkin nggak ketemu. Ketemu pun, Ivan akan bingung. Loh, Om, ngapain? Minta RW, Van. Loh, kok RW? Jadi bingung kan? Nah, maksudnya begini. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Itu dasarnya. Ketika Tuhan dikatakan kata Ibrani yada, dari kata bangkit itu, dari yang tidak ada menjadi ada, itu dasarnya Tuhan.
Tuhan yang memberikan itu. Kalian tinggal mempercayainya dan melakukannya. Itulah iman. Itu sebabnya Samgar menjadi orang yang berhasil dalam musim yang tidak mengenakan, karena dia bangkit dan dia bertindak. Karena dasarnya adalah perkataan Tuhan. Dasarnya dari hubungannya lewat suku Naftali yang dia pelajari, dia connect dengan Tuhan, dan dia do it melakukannya. Dan dia berhasil di musim yang seperti itu. Saya mau bersaksi, saudara. Saya mau tertawa dulu kalau menyaksikan Tuhan. Ya, saya bergumul dengan salah satu item untuk kepentingan saya membuat channel YouTube. Saya berpikir begini, Tuhan, masa aku harus beli hal yang sepele itu? Enggak, saya ngomong saudara halnya ya. Saya kepingin bulan depan sudah bisa selesai, ini targetnya begitu kan. Tapi menunggu satu alat ini, saya berdoa. Dan kemudian 2 hari yang lalu saya berkata begini, Tuhan, kalaupun nggak ada alat itu, tetap aku mulai minggu depan aku akan melakukannya. Tetap, itu komitmen saya dan saya akan do it melakukannya. Saya sudah persiapkan, hanya tinggal alat itu saudara. Dan saudara tahu, tadi siang ada orang telepon bilang, Kak Dwi, aku punya ini, sudah nggak kepake loh. Kak Dwi mau dah? Saya lagi mempersiapkan, merenungkan 2 poin ini buat engkau saudara, buat engkau guys hari ini. Sore tadi jam 2 dia telepon. Saya bilang, kamu tahu aku butuh ini kah? Enggak, tapi rasanya kok aku pengen telepon Kak Dwi. Kalau bisa aku ke rumahmu. Jangan. Kamu dari Surabaya ke Sidoarjo pasti nanti berputar gak karu-karuan. Sudah, kalau kamu memang tergerak, kamu kirim lewat kurir. Dikirim saudara. Jam 5 tadi barangnya datang. Saya mau katakan begini. Ketika engkau bangkit dengan sesuatu yang engkau punyai, sekecil apapun, dan kemudian engkau mau bertindak dengan satu komitmen, dengan Tuhan sebagai dasarnya, Tuhan pasti memperlengkapinya. Kalau Tuhan menolong orang lain, Tuhan pasti akan menolong kehidupanmu. Saya berdoa engkau akan hidup dalam suasana yang seperti ini. Ini duniamu, engkau tinggal adjustment, menyesuaikan, beradaptasi, dan bangkit, meng-create sesuatu, dan bertindak dengan iman. Pasti Tuhan akan mengerjakan yang baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini. Biarlah menolong kami semua, dan hamba-Mu dengan keterbatasan menyerahkan dalam kuasa Roh Kudus, bekerja dalam pikiran setiap rekan-rekan muda ini, supaya di zamannya ini bisa mempunyai satu kekuatan motivasi dalam kehidupannya untuk meng-create sesuatu dalam dirinya dan melakukannya. Dan hamba berdoa ketika punya komitmen seperti itu, Roh Kudus mengerjakan dalam hati dan pikiran, memberikan kekuatan, menopang langkah hidup mereka. Hamba berdoa di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berjuang di tengah-tengah masa yang seperti ini, dan Tuhan memberkati kalian. God bless you. Okay, guys. Thank you so much. Okay. Alright. Okay. Nice. Thank you, Pastor Dwi, Kak Dwi yang udah sama-sama, Van. Kita semua malam hari ini. Thank you, Pastor. Tuhan berkati ya. Semangat terus. Sampai ketemu di kesempatan lain. Thank you, Kak. Live dulu ya. Oke ya. God bless you ya. Tetap semangat melayani. Tuhan berkati.